Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah sang suri tauladan kita yang telah membawa kita dari alam yang gelap jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada dasarnya kita sebagai seorang hamba menginginkan agar setiap amal yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Namun, yakinkah kita dengan hal tersebut? Bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Amal yang sudah kita lakukan dengan bersusah-susah payah nyatanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun amalan tersebut hanya bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada begitu banyak fakta yang ada, banyak dari kita yang seringkali salah juga lalai dalam melakukan perbuatan ataupun amalan. Oleh karenanya, bagaimanakah agar amal yang senantiasa kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna? Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Syarat Diterimanya Amalan. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara mengenai amalan, pada hakikatnya kita berbicara mengenai ihsanul amal, di mana ihsan yang artinya baik dan amal artinya perbuatan. Sehingga ihsanul amal adalah perbuatan yang baik. Lantas, apakah hubungan antara ihsanul amal dengan kita sebagai manusia? Sebagaimana kita tahu bahwa manusia senantiasa melaksanakan aktivitasnya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, di mana semua aktivitas tadi itu mengandung hukum juga nilai, baik bernilai pahala, dosa, atau bahkan tidak bernilai apa-apa. Yang semua itu tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di mana terjemahan dari ayat tersebut ialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji dan melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa memaksimalkan diri dalam melakukan amal perbuatan yang baik. Dan dalam hal ini ada dua syarat yang perlu kita perhatikan agar amal perbuatan yang kita lakukan tersebut senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu ikhlas lillahi taala, di mana segala sesuatu yang kita lakukan harus senantiasa kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena segala amalan itu sangat bergantung pada motivasi hati atau niat kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'i ma nawah."
yang artinya sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat dan segala urusan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita melakukan suatu amalan ataupun perbuatan kita niatkan hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika hanya karena manusia, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain apa yang kita niatkan. Begitupun dengan perkataan dari salah satu sahabat, yaitu Al-Fudail bin Iyad, bahwa beliau berkata, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Untuk itu kita harus senantiasa memperhatikan niat-niat kita, jangan sampai kita melakukan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu hanya akan bernilai sia-sia. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syarat yang kedua yaitu cara yang benar. Maksud dari cara yang benar ini adalah di mana segala sesuatu yang kita lakukan harus berlandaskan pada hukum syara, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang melakukan sesuatu di luar urusan kami, yaitu agama dan perintahku, maka tertolak. Begitupun dengan perkataan dari salah satu sahabat, yaitu Zaid bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, tidak diterima perkataan tanpa perbuatan, tidak diterima perkataan perbuatan tanpa adanya niat, dan tidak diterima perkataan perbuatan dan niat jika tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka dalam hal ini kita harus senantiasa melakukan sesuatu amalan itu berdasarkan dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena jika tidak, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka untuk mengetahui apakah amalan tersebut diperintahkan atau tidak, maka kita perlu ilmunya. Untuk itulah kita diwajibkan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim maupun muslimah. Dengan kita mengetahui ilmunya, maka insya Allah kita akan mudah mengaplikasikan amalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan suatu hambanya jika memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, yaitu dilakukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang benar, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, itu semata-mata datangnya dari dalam diri saya pribadi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.